السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba membahas atau membentangkan daripada surah Maryam yang kita bisa ambil pelajaran melalui kitab Khawatirul Qur'aniyah. Surah ke-19 di dalam Al-Quran ini adalah surah Maryam. Maryam, sebagaimana kita ketahui, ini adalah nama daripada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ini adalah surah yang termasuk Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan turunnya setelah surah Fatir. Kalau tata urutnya, surah Maryam menjadi surah ke-19 di dalam Al-Quran, sementara surah Fatir menjadi surah ke-35 di dalam Al-Quran. Ayatnya ada 98 ayat. Maka subhanallah, surah ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah akan membahas tentang perhiasan kehidupan dunia kita. Perhiasan kehidupan dunia kita itu adalah keturunan. Setiap manusia pasti dia mencintai keturunan. Tidak ada seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Apalagi seorang ibu. Ibu pasti dia akan sayang kepada anaknya. Ketika seorang belum saja dikaruniai anak, tapi ketika baru saja hamil, dia akan memikirkan bagaimana anak ini sehat ketika dikandung. Dia akan menyiapkan nama yang bagus, ya, laki-laki atau perempuan dia siap menerimanya, ya. Nanti ketika anak ini lahir dia sudah mikirkan nanti anak ini mau kasih nama siapa, pendidikannya bagaimana, ya. Bahkan subhanallah perawatan kesehatannya bagaimana, bahkan ketika ajalnya akan datang masih saja memikirkan tentang anak. Apa harta yang akan diwariskan kepada anaknya. Gitu sayang orang tua dengan anak. Namun mencintai keturunan ini adalah fitrahnya kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, kalau kita melihat kepada hewan saja, contohnya ayam. Ya, ketika ayam ini cobalah anaknya kita ganggu, induknya pasti memberikan reaksi akan menyerang kita. Kenapa? Karena dia ingin menjaga keamanan daripada anaknya. Apalagi lah kita manusia yang dilebihkan oleh Allah dengan akal, dengan pikiran. Maka wajar saja ketika orang tua itu dia akan memikirkan bagaimana keamanan anaknya, bagaimana kesejahteraan anaknya, bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana anaknya bisa menjadi orang yang berguna. Itu wajar saja. Namun surah Maryam ini memfokuskan pembahasan masalah ini
Surah ini seolah-olah bertanya ke setiap ayah dan bunda. Apa pertanyaannya? Mengapa kalian ingin punya anak? Lalu, apakah punya anak itu hanya sekedar bernikmat-nikmat dengan anak? Ya, apa yang akan Anda wariskan terhadap mereka? Apakah yang Anda wariskan hanya harta, emas, perak, dan kekayaan lainnya saja? Ternyata subhanallah, ya, bagaimana kita punya anak pun diatur di dalam Al-Quran. Maka surah Maryam ini menitik fokuskan bagaimana kita menyiapkan pewarisan agama terhadap anak. Ini surah Maryam. Bagaimana kita bisa nanti wafat, kita mengestafetkan tradisi keluarga soleh di keluarga kita. Jadi tidak bapaknya saja yang soleh, tidak emaknya saja yang solehah, tapi ketika dia akan wafat, maka bagaimana, apakah orang tua ini berpikir dia akan meninggalkan anaknya dalam keadaan soleh dan solehah? Sebelumnya ini kalau kita bahas di kitab Khawatir Quraniyah ini, kita teringat ketika kita membahas surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Yakub akan wafat, dikumpulkan anak-anaknya, ditanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti? Artinya Nabi Yakub ingin memastikan ketika beliau wafat kelak, beliau meninggalkan anaknya masih dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagi kita Bapak Ibu, hari ini kita banting tulang mencari nafkah untuk anak kita. Dengan segala usaha kita menjadikan anak ini berguna. Dengan segala jerih payah kita membesarkannya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, dari kesusahan kita, dengan jerih payah kita, dengan penderitaan yang kita lalui untuk membesarkan mereka, apakah ada terselip niat untuk mewariskan tradisi keluarga soleh di dalam keluarga kita? Nah, inilah surah Maryam. Dengan demikian, ketika kita menyiapkan anak dengan generasi soleh, maka kita mampu menjaga agama dan istiqamah, berpegang teguh kepada agama. Jadi subhanallah, ya, dengan demikian, ya, menjadi baiklah rentetan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang soleh. Maka kita lihat kembali kepada Nabi Yakub tadi. Ketika beliau wafat, beliau ingin memastikan anaknya ini nanti siapa yang akan disembahnya. Artinya di sini Nabi Yakub khawatir kalaulah nanti ada keturunan beliau yang justru tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita umat Nabi Muhammad ini, ya, akan menyerahkan estafet, ya, agama kita ini kepada anak keturunan kita. Si anak nanti akan serahkan kepada cucu kita. Cucu kita akan estafetkan kepada cicit kita. Cicit kita akan estafetkan pula kepada keturunan berikutnya. Subhanallah. Jadi tradisi keluarga soleh itu terjaga dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika datang generasi baru, maka alangkah malangnya kalau ada generasi berikutnya tidak lagi mengenal agama. Hari ini mungkin kita melihat ada seorang ayah yang soleh, tapi kenapa giliran anaknya ternyata tidak soleh? Berarti ada pendidikan yang tidak terperhatikan di sini. Pendidikan agama yang kurang terperhatikan terhadap anaknya. Maka subhanallah, ketika anak tidak lagi mengenal agama, hanya mengenal dengan dangkal, akibatnya tersebarlah budaya-budaya
yang mengikuti syahwat, ya perilaku keji di tengah masyarakat. Bahkan hari ini bapak-bapak ibu-ibu yang rahmati Allah, PR besar bagi kita hari ini, hilangnya adab dari anak-anak kita. Adab Islam itu sudah hilang dari anak-anak kita. Karena apa? Kita hanya lebih fokus untuk mencari kebutuhan materi anak kita. Sementara kebutuhan agamanya, kebutuhan adabnya, ini kurang kita perhatikan. Mungkin ada orang tua berkata begini, Ustaz, kami ini sudah serahkan anak kami sekolah agama. Kami sudah berikan anak kami ini pendidikan yang cukup, kami bayar mahal untuk sekolah agama. Tidak cukup segitu, Pak. Kalau tidak kita orang tuanya, ayah ibunya yang akan mewariskan kesolehan itu kepada anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan anak yang soleh, sementara kita hanya menyerahkan kepada gurunya di sekolah, yang hanya tatap mukanya beberapa jam saja. Berapa lama betul anak kita di sekolah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pokok bahasan surah Maryam ini adalah anak dan pewarisan agama. Oleh karena itu, surah inilah ya yang paling banyak menyebutkan lafaz walad, anak, kemudian wirasah atau warisan. Nah, di antaranya nanti kita, karena kesempatan yang singkat, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita melihat satu contoh pertama yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, surah Maryam ini, yaitu Nabi Zakaria. Bapak Ibu ketika buka surah Maryam ini, langsung ya menemukan kisah Nabi Zakaria. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Nabi Zakaria ini termasuk orang yang lama dikaruniai keturunan. Istrinya sudah divonis mandul. Makanya surah ini diawali dengan ayat Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya. Yaitu telah dijelaskan tentang rahmat Tuhanmu terhadap hambanya Zakaria. Idnada rabbuhu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria memohon kepada Allah dengan suara yang amat khawatir. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanal azmu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku sudah mulai lemah. Artinya kalau usia semakin menanjak tua, itu tentu ya dari segi fisik sudah mulai lemah. Kemudian ya rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku pun telah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah jemu-jemunya berdoa kepadamu ya Allah. Apa doanya? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Wahai Tuhanku, aku khawatir, aku takut tidak ada pewaris setelah aku. Wa kanati imraati akhirah. Sementara istriku telah divonis mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka cucurkanlah, berikanlah aku, kendati pun istri aku tidak bisa melahirkan anak secara medis, namun aku tetap memohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku pewaris. Maka inilah alasan Nabi Zakaria mohon keturunan pada Allah. Dan mudah-mudahan ini juga alasan kita punya anak, Bapak Ibu. Apa alasannya? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewariskan tugas dakwah ini, yang akan mewariskan tradisi keluarga soleh ini, yang akan mewariskan orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah, yang akan mewarisi orang-orang yang berdakwah di dalam agamamu ya Allah, yang akan mewariskan adab-adab orang-orang yang berilmu ya Allah, yang akan mewariskan orang-orang yang senantiasa memuji Engkau ya Allah,
ya, min ahli Yaqub, dari keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini keturunan orang bertauhid, maka aku khawatir tidak ada yang mewariskan keturunan orang bertauhid setelah aku nanti, ya Allah. Ini artinya ketika kita memohon anak kepada Allah, maka mohonkan kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini pewaris keluarga saleh di keluarga ya Allah. Nah, ini alasannya. Maka subhanallah, ya, ditutup dengan waj'alhu rabbi radiyah, ya, dan aku mohon keredaan Engkau, ya Allah, jadikanlah. Dan subhanallah, Allah berikan atau Allah perkenankan doa ini. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Subhanallah. Apa jawaban Allah terhadap doa Nabi Zakaria ini? Sudah, ya, dari mudanya sampai tuanya tidak pernah bosan berdoa minta keturunan. Akhirnya Allah perkenankan, wahai Zakaria, aku beri engkau berita gembira. Apa berita gembiranya? Dengan seorang keturunan, seorang putra, dan Allah yang kasih nama, namanya Yahya, dan belum ada yang punya nama sebelumnya seperti nama Yahya. Artinya Bapak Ibu, satu-satunya bayi yang lahir ke dunia lalu Allah yang kasih nama adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau orang bertanya, siapa bayi yang lahir ke dunia lalu Allah yang kasih nama? Itulah dia Nabi Yahya alaihissalam, anak dari Nabi Zakaria. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kesempatan kita yang singkat, insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita coba untuk bentangkan lebih terperinci. Inilah, ya, satu gambaran bahwa ternyata kita mempunyai anak atau keturunan ini tidak hanya sekedar untuk melanjutkan keturunan secara biologis, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memiliki keturunan dan kita bisa meneruskan estafet agama ini kepada anak dan keturunan kita. Demikian, lakum min hubba du'a, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.